Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kali ini akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya yang berjudul Kajian Literatur Evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan menggunakan model CIPP. Yang dimana ini adalah mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Rian Arthur. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi adalah komponen yang sangat penting dalam proses pengembangan program pendidikan dengan adanya evaluasi terhadap program praktik industri yang diharapkan mampu mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program yang telah berjalan. Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model, ada juga yang sama, ada banyak model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi program. Model-model tersebut yaitu yang pertama ada discrepancy model yang dibuat oleh Profus, yang kedua CIPP model yang dibuat oleh Daniel Staffelbeam, lalu ada responsive evaluation model yang dibuat oleh Robert Stack, selanjutnya ada formative summative evaluation model yang dibuat oleh Michael Scriven, selanjutnya ada measurement model yang dibuat oleh Edward L. Thorndike dan Robert L. Abel, dan goal-free evaluation approach yang dibuat oleh Michael Scriven. Selanjutnya model evaluasi CIPP. Jadi model evaluasi yang secara luas digunakan dalam kegiatan evaluasi pendidikan adalah model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Staffelbeam. Dan model ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Yang pertama konteks. Konteks adalah lingkungan di mana program diimplementasikan. Konteks mencakup faktor-faktor seperti tujuan program, kebijakan yang terkait, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di mana program dijalankan. Evaluasi konteks bertujuan untuk memahami faktor-faktor ini dan bagaimana mereka mempengaruhi implementasi program. Dan ini mencakup perencanaan persyaratan program dan tujuan program untuk menilai masalah, kebutuhan, sumber daya, dan peluang yang terkait dengan kondisi target. Yang kedua, input. Input adalah sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan program seperti anggaran, personel, dan fasilitas. Evaluasi input bertujuan untuk mengevaluasi apakah sumber daya ini cukup untuk mencapai tujuan program dan apakah mereka digunakan secara efektif. Selanjutnya ada proses. Proses adalah cara program diimplementasikan termasuk strategi yang digunakan, aktivitas yang dilakukan, dan interaksi antara personel dan peserta program. Evaluasi proses bertujuan untuk mengevaluasi apakah strategi dan aktivitas yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan program dan apakah interaksi antara personel dan peserta program positif untuk mengidentifikasi suatu masalah dan suatu proses. Dan apakah itu suatu kegiatan atau peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana rencana tersebut telah dilaksanakan dan komponen mana yang perlu diperbaiki. Keempat, produk. Produk adalah hasil yang dicapai oleh program, seperti peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta program. Evaluasi produk bertujuan untuk mengevaluasi apakah program mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan selanjutnya dalam menginterpresentasikan dan mengukur hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, informasi tentang kegiatan ini menentukan apakah program dapat dilanjutkan, diubah, atau bahkan dihentikan. Ketiga, praktek kerja lapangan. Kurikulum tahun 2013 menuntut kualitas pendidik yang baik bila dilihat dari pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Sekolah yang memiliki pelaksanaan pendidikan yang baik dibuktikan dengan pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif merupakan pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan siswa, guru, media, dan suasana pembelajaran yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baik, sepertinya sampai sini saja untuk presentasi saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.